Setelah menjalani sidang pertama perceraiannya dengan Nia Paramita pada hari Rabu lalu, kemarin giliran Gusti diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor atas kasus dugaan aborsi yang dilakukan oleh Nia Paramita. Hari ini pemeriksaan saya selaku saksi pelapor terhadap pasal 346 dan pasal 348 yaitu tentang aborsi. Bisa dipastikan mereka diundang dalam sebuah seminar yang membicarakan soal perempuan Indonesia, kiprah dan tantangannya. Pakar komunikasi Effendi Ghazali juga hadir dalam seminar itu. Effendi menyoroti posisi perempuan dalam media, mengingat RUU anti pornografi dan porno aksi tengah mengemuka. Apakah perempuan yang ada di situ sadar bahwa dia diposisikan sebagai objek, ya artinya sebagai pelengkap penderita, atau dia justru sebagai subjek gitu, orang yang memutuskan saya mau diekspos dengan gaya begitu atau tidak. Gitu. Kesadaran seperti ini yang ingin dibangun melalui seminar tadi. Dia harus memutuskan kalau saya terus diekspos dengan cara seperti itu berarti saya memilih menjadi pelengkap penderita. Tapi kalau saya mengatakan tidak, justru saya menjadi subjek karena saya memutuskan untuk tidak diekspos dengan cara begitu. Perjuangan Kartini soal kesetaraan perempuan dan laki-laki kini telah diteruskan para generasi muda seperti Angie dan Dee. Bahkan bakat Kartini menulis tampaknya menitis pada Dee. Kemampuan itulah yang dijadikan senjata ampuh bagi Dewi Lestari agar terus eksis sebagai penulis perempuan di antara penulis laki-laki. Tapi ya bedanya dengan Kartini, sekarang saya sudah berada di zaman di mana banyak orang yang seperti saya. Maksudnya saya itu tidak sendirian, bahkan banyak yang lebih vokal lagi, lebih aktif lagi dalam mengusung masalah-masalah ini. Kesamaannya adalah kami sama-sama menulis. Kalau dia menulis surat, saya menulis novel. Kaum perempuan masa kini terus menggaungkan kesetaraan gender. Namun apakah artinya kodrat yang telah digariskan yang kuasa harus dilanggar? Hanya para perempuanlah yang bisa menjawabnya. Pemirsa, Kartini identik dengan emansipasi bahwa perempuan itu ruang lingkupnya tidak hanya sebatas di dapur saja. Hanya saja masih ada laki-laki yang lebih suka istrinya berkutat di dapur. Apakah Arika Untung adalah laki-laki dengan pemikiran seperti itu? Dan pemirsa, Titi Puspa ternyata sangat mengagumi sosok Kartini. Sampai-sampai Titi Puspa pernah memanggungkan operet tentang Kartini. Dia juga dikenal sangat peduli dengan nasib perempuan yang tertindas dan itu tercermin dalam lagu Kupu-Kupu Malam ciptaannya. Kartinikah yang mengilhami karya-karya Titi Puspa? Berikut ini jawaban sang legendaris. Setelah menikahi Fenita, Arika Untung tampaknya baru betul-betul menyadari betapa perkasanya seorang wanita. Wanita yang harus mengandung bayi selama 9 bulan, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa serta membesarkan anak-anak. Belum lagi kalau mereka juga berkarir di luar rumah. Gue sekarang baru tahu gitu bahwa wanita tuh tugasnya berat banget di dunia gitu. Setelah gue melihat gue punya anak gitu, mereka harus hamil, kemudian melahirkan. Karena gue lihat sendiri proses melahirkannya segala macam tuh berat gitu, terus nyusuin. Kalau gue taunya dari dulu, mungkin gue dari dulu gak bandel kali sama orang tua gue. So, gue pikir tugas cowok lebih berat karena dia harus bekerja. Dia kan bilangnya jihad. Kalau tiap kali nyari nafkah tuh jihadnya istilahnya gitu. Cuma pas dia ngelihat pas melahirkan kemarin mungkin dia baru terhenyuh. Sebagai seorang suami, Ari tidak lantas otoriter terhadap Fenita. Ari mengerti betul nilai-nilai kesetaraan antara pria dan wanita. Namun Fenita sadar, walau ia pun mempunyai karir di dunia artis, ia tidak lantas lupa akan kodratnya sebagai perempuan. Sebenarnya gini, emansipasi itu emang bagus ya, tapi tidak salah kalau misalnya kita ada kodrat wanitanya juga. Di situ kodrat wanita itu kan ya karena dari sana-sananya emang kita mesti ini sama suami, tunduk sama suami. Terus segala sesuatu kita pergi pun itu mesti atas izin suami gitu. Walaupun saya tetap ini emansipasi kerja, tapi nggak berarti tanpa peduli ininya dia, izinnya dia. Jadi aku harus misalnya dia bolehin baru aku pergi. Kalau enggak ya tetap stay di rumah. Sebenarnya gue tetap mendukung kegiatan dia ya, kayak misalnya apapun itu kalau asalkan tuh masuk akal gue gitu, kemudian semuanya ada alasan yang tepat, itu pasti gue lakuin. Gue beri izin, gue nggak pernah. Jadi termasuk sebenarnya kita agak moderat sih. Sesuatu itu ada alasan yang tepat diperbolehkan.
Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Titiek Puspa jadi teringat akan kekagumannya pada sosok Kartini. Saking kagumnya kepada beliau, saya pernah tahun berapa ya, sebelum tahun 80, saya sudah membuat satu operet yang sebutnya Kartini Manusiawi Kartini. Nah itu segitu besarnya saya menghormati dan kagum kepada beliau. Lantas bagaimana pandangan Titiek Puspa soal sepak terjang Kartini masa kini? Kartini-Kartini sekarang itu boleh dikatakan tidak memalukan dan memberikan satu tanggapan yang positif dengan satu karya-karya yang luar biasa dari seluruh perempuan di Indonesia. Itu yang bentuknya sebagai apa, sebagai dokter, insinyur, sebagai ekonom, sebagai orang pokoknya seluruh apa yang ada di lelaki. Pemirsa, ini memang Hari Kartini. Namun bukan berarti kita menyingkirkan berita tentang para lelaki. Siapa saja lelaki yang menjadi berita pada segmen terakhir ini? Ada Gusti Randa yang diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan aborsi yang dilakukan istrinya. Sementara Iwan Fals bikin lagu yang khusus dipersembahkan untuk Hari Bumi. Dan terakhir, Tanto Yahya merangkul insan musik Indonesia untuk mencintai anugerah musik Indonesia. Setelah menjalani sidang pertama perceraiannya dengan Nia Paramita pada hari Rabu lalu, kemarin giliran Gusti diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor atas kasus dugaan aborsi yang dilakukan oleh Nia Paramita. Hari ini pemeriksaan saya selaku saksi pelapor terhadap pasal 346 dan pasal 348, yaitu tentang aborsi. Bisa dipastikan pada saat pemeriksaan Gusti Randa menyebut identitas Mr. X dan Mr. Y di depan penyidik. Kalau sudah begitu, dua pria misterius itu tinggal menunggu giliran untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Bila saat itu tiba, identitas Mr. X dan Mr. Y tak bisa ditutup-tutupi lagi. Semuanya sudah saya jelaskan kepada penyidik, termasuk yang Anda tanyakan tadi, Mr. X itu siapa, Mr. A itu siapa, sudah saya sedangkan pada penyidik. Silakan pada penyidik aja katanya, kalau mau bertanya jangan dari saya gitu. Saya rasa pasti, karena ini penyidikan, itu pasti, itu pasti jawabannya, pasti dipanggil. Bumi semakin panas. Nah, dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, Iwan Fals akan menggelar konser bertema Selamatkan Bumi. Selain itu, Iwan juga menciptakan lagu tentang alam dan pepohonan. Berangkat dari kebutuhan, jadi kalau nggak butuh saya pikir dia nggak jadi lagu itu. Saya khawatir, saya punya anak tadi umur 3 tahun, kalau dia nggak ada pohon yang bisa melindungi dia, oksigen kekurangan, karena ini milik bersama, bukan cuma milik saya. Saya cuman kebetulan aja bisa nyanyi, kebetulan aja dapat kamera, kebetulan dilihat seperti ini. Tapi ini persoalan kita bareng-bareng. Tahun ini penyelenggaraan Anugerah Musik Indonesia memasuki tahun yang ke-10. Kemarin sebagai Ketua Umum AMI untuk periode 2006 sampai 2010, Tantowi Yahya menyelenggarakan konferensi pers seputar perhelatan AMI yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti. Kali ini Tantowi menggandeng seluruh komponen industri musik Indonesia, mulai dari produser, pencipta lagu, promotor sampai manajer artis untuk duduk dalam kepengurusan AMI 2006. Satu, penyegaran. Kedua, saya ingin sekali melibatkan orang-orang yang sebisa mungkin mewakili seluruh komponen industri musik Indonesia. Orang-orang ini harus dirangkul. Kalau tidak, AMI itu tidak menciptakan rasa kepemilikan gitu bagi komponen-komponen ini. Tantowi Yahya melihat apresiasi industri musik Indonesia terhadap AMI masih sangat rendah. Hal itu menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan AMI dari tahun ke tahun. Yang paling susah terus terang Ahmad Dhani, jadi Dhani Dewa. Karena Dhani Dewa ini adalah dikenal sebagai orang yang sangat kritis kan. Tahu aja Dhani itu kayak apa gitu. Menurut dia, saya nggak pernah merasa penghargaan buat saya tuh bener kok dinilainya gitu. Bahwa saya kalah, bagi saya tidak pantas kalah. Bahwa saya menang, menurut saya nggak pantas menang. Kalau lo ngomong di luar terus, nggak bakal ada perubahan. Jadi gimana? Ya cara untuk berubah, lo masuk ke dalam.
lo implementkan hal-hal yang menurut lo tidak benar. Bisa nerima akhirnya.